Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Ade Dianti di HSI with Prof Eko. Halo. Apa kabar? Baik dong. Baik. Gimana Prof Eko? Sehat, terima kasih. Sehat ya. Selalu Oke, seperti sehat. biasa kita akan memberikan informasi dan konten-kontennya pastinya menarik banget dan informatif. Nah, seperti biasa aku sama Prof Eko dan kru yang di belakang sudah melakukan prokes sehingga kita bisa sehat ngobrol di sini. Iya. Prof, aku tuh belakangan ini dengar nih berita-berita tentang ransomware. Ini menurut aku ya, untuk Ya, aku ya. tuh pemula kayak ini tuh apa Apaan gitu. sih gitu? Iya, ini apa? Ini tuh yang depannya rans itu lagi heboh. Nah, ini Ya. ada ransomware Ya. apa itu? Nah, di akhir tahun 2021 tuh Heeh. banyak banget tuh yang kena tuh. Dulu juga pernah ada tuh yang katanya WannaCry. Iya. Pengen nangis aja katanya gitu ya. WannaCry kan? Jadi ceritanya ada film Hollywood yang menarik, judulnya The Ransom. The Ransom. Nonton. Kalau nggak salah bintangnya Mel Gibson. Mel Gibson. Oke, aku Mel mau Gibson ini nonton. orang kaya, anaknya cuma satu, diculik. Iya, Karena dia orang kaya, minta tebusan. tebusan. Kalau tebusannya tidak diberikan, anaknya Bunuh. dibunuh. Kalau namanya istrinya dia, namanya ibu, udah deh bayar aja. Iya. Pertanyaannya, dia bilang, kalau saya bayar, tahu dari mana? Dia tidak Dibunuh. dibunuh. Bisa aja Dan dibunuh bapaknya ya. ini harga dirinya tinggi. Saya nggak mau nyerah sama penjahat, ceritanya begitu. Oke. Jadi ransomware itu kan artinya perangkat gitu ya. Iya. Jadi ransom itu kayak minta orang kalau disandera Tebusan. minta tebusan. Cuman yang disandera adalah sistem Anda. Sistem. Oke. Misalnya di perusahaan nih. Ah. Perusahaan pakai aplikasi X, Iya. ya baik yang umum maupun yang bikin sendiri. Mm-mm. Suatu hari mau kerja nggak bisa masuk. Udah dicoba semua sampai yang super usernya, yang orang IT-nya pun nggak bisa masuk ke situ. Terus pop up, tlung. Sistem Anda sudah kami ambil alih. Waduh, kayak di film. Kalau mau bisa masuk, bayar sekian M, sekian ratus juta, kirim, baru nanti Sistemnya balik saya lagi. balik lagi. Itu jenis pertama. Itu jenis pertama. Ada jenis kedua, Anda bisa masuk ke sistemnya itu, Mm-mm. tapi semua file Anda nggak bisa dibaca. Jadi kayak dienkripsi. Harus perlu sandi. Iya. Sandinya ada di si penyandera itu. Bayangin perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain, Ujungnya minta tebusan juga dong. minta tebusan. Oke. Oke, kalau yang udah namanya perusahaan udah nggak punya apa-apa lagi, kalau nggak dia bangkrut, akhirnya tebusannya dia kasih. Ada yang lucu, sebelum tebusan dibayar, tawar-tawaran. Oh, ada proses negosiasi. Iya, ada aja kadang-kadang mintanya 100 M, Itu 10 kalau kayak M. gitu melalui apa, Prof? Ya Negosiasinya? dia ngasih tahu beberapa lewat jalur yang aman gitu ya. Mm-mm. Tolong berikan ke sini. Ada yang sekarang pinter, dia nggak minta dibayar sama uang, Tapi pakai kripto minta dibayarnya supaya nggak bisa dilacak. benar. Minta Bitcoin, Karena kalau misalkan mungkin pakai transfer atau kayak bisa gimana, tahu kemana. jalurnya kemana bisa dicek Iya. juga ke banknya. Betul, Lebih pintar ya. lebih pintar. Makin pintar. Itu yang alasannya uang. Alasannya Tapi uang. ada yang alasannya sosial politik. Ada yang minta supaya ini diganti direksinya dan lain sebagainya. Really? Oh, ada. Wow. Dia belum tertarik lari kayak ke gitu. sana. Nah, itu yang terjadi. Mm-mm. Jadi orang kalau ransomware ini paling parah deh dari semua wareware itu, dari semua malware itu. Dari semua yang Karena udah wareware. mau ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena udah skakmat ya, Prof. Udah ya? skakmat gitu. Gitu. Bukan skakmat kalau di kantor, skakster. Ngambil ini rajanya mati, ngambil itu ratunya mati udah. Semuanya habis. Iya. Nah, jadi kita bicara cara mencegahnya dulu nih. Nah, itu dia. Biar kita nggak kena. Cara mencegahnya, cuman ada satu obat ransomware. Apa tuh? Sering-sering bikin backup. Oke. Bener nggak? Sering-sering bikin backup. Jadi waktu data, kan yang paling penting bukan aplikasi. Yang penting kan data. Datanya. Aplikasi yang ada di saya dalam bisa itu. reinstall. Hardware saya bisa beli. Iya. Tapi data kalau udah disandera, data customer, ya kan? Data transaksi, Iya. udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa.
Tapi kalau Anda backup, dia sandera Di data aplikasi dia, ini, kita masih punya backupannya. backupannya. Oke. Nah, backupannya ini pastikan jangan berhubungan dengan sistem yang satu. Nanti juga di Sama ransom. dia tahu sama Nah, juga ya kena ransom. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa sering sebaiknya Anda nge-backup? Itu dia berapa? Kayak tadi mungkin dulu kita pernah bahas ganti password itu Ya, ya bisa sebulan 2 bulan. Kalau ini tergantung dari yang penting apa. Kalau ada perusahaan yang tiap hari transaksinya jutaan dan transaksi itu menghasilkan uang, ya backupnya tiap hari. tiap hari juga. Karena Anda cuma bisa ngambil backup yang terakhir kan. Tapi kalau itu perusahaan yang tidak transaksinya tidak harian tapi bulanan, apa ya paling nggak hilang sebulan masih oke, ya sebulan sekali dia backupnya. Sekali lagi tergantung value atau nilai dari data yang mau itu satu-satunya. Cuma itu ya Iya, salah karena satunya. itu yang paling bahaya itu datanya kalau sudah disandera. Oh. Pertanyaannya, ada yang sudah bayar. Kenapa saya katakan ini sangat ngeri ya? Karena gini, katakanlah kita bayar, ya kita bayar. Dia kembalikan data kita. Tahu dari mana besoknya dia nggak nyandera lagi? Jadi kayak berkelanjutan ya Prof Karena ya? dia sudah berhasil masuk ke sistem kita. Tapi memungkinkan untuk ya sebenarnya memungkinkan banget ya Prof Jadi ya? setiap kali Masuk Anda lagi. memutuskan ingin membayar ransom itu karena nggak punya backup dan nggak punya cara lain, Ya. ya. No Nah, choice. itu ada step-step yang harus Anda lakukan. Misalnya, lakukan forensik. Ya. Forensik tuh gimana sih sampai dia bisa ngambil alih sistem kita? Kita harus cari tahu Harus dulu. kita ubah sistem kita karena dia sudah tahu bolongnya. Oke. Betul ya, kita ubah sistem kita. Terus kedua, bagaimana supaya peristiwa yang sama tidak terjadi Jadi lagi, lagi. bolong-bolongnya di tempat lain. Nah, itu ada sederetan protokol yang harus dilakukan perusahaan. Banyak sekarang perusahaan Indonesia yang habis bayar ransom nggak diganti sistemnya. Oke, berarti sama aja. Sama aja, tinggal nunggu waktu lagi Tinggal aja. nunggu kapan dia bayar tebusan lagi kok Dan kayak gitu. ada yang pinter dia apa? Dia nggak ganggu lagi, tapi waktu dia menyandera sistem Anda, Iya. dia sudah pasang mata-mata di dalam software mata-mata. Software di dalam. Iya, yang nanti Sistemnya. dia bangunin suatu kali dia pengen. Itu namanya Oke. zombie, dia taruh di situ. Ada zombinya sendiri. Oke. Wow, berarti memang setelah mungkin jadi korban ransomware Ya. itu kita pun juga sebagai perusahaan Ya. harus melihat juga celah-celah bagaimana dan juga harus merubah sistemnya agar Saya mau tidak masuk curhat lagi. nih, saya pernah kena ransomware, bukan saya, di institusi yang saya bantu kena ransomware. Dan itu parah atau gimana lanjutannya Prof? Parah, tapi minta uang, kita nggak punya uang. Tahu akhirnya apa yang terjadi? Apa? Input ulang. Input ulang. Kayak gimana Prof kok bisa? Saya akhirnya minta bantuan banyak mahasiswa yang mau membantu karena itu adalah institusi milik negara nasional yang datanya baik. Akhirnya saya input ulang selama 1 tahun jutaan data. 1 tahun. Karena mau bayar gimana? Kita bilang kita nggak punya uang, institusi kita nggak punya uang sama sekali. Nah, akhirnya kita input ulang semuanya dan itu is really painful gitu ya. Nah, jadi backup itu penting. Jadi banyak orang berpikir backup itu pokoknya punya backup kalau ada apa-apa. Backup itu satu-satunya cara yang baik untuk menghadapi ransomware. Oke. Dan tahu yang paling penting siapa yang kadang-kadang melakukan ransom ini yang saya suka nggak habis pikir kadang-kadang. Siapa? Anda bisa kaget kalau yang melakukan ransom tuh bisa ternyata orang terdekat Anda Oh ya. yang sakit hati. Oke, mungkin kita flashback dulu Prof. Kalau misalkan zaman dulu kalau merasa sakit hati mungkin kita coba metode santet dan lain-lain. Misal zaman dulu. Ya. Sekarang sudah beralih ke Alah, digital pun. gampang lah kamu pacaran. Pasti pacaran saling bisa buka handphone kan. Iya. Pura-pura gitu kan. Iya, Terus abis itu berantem. berantem. Berantem kan kita nggak sadar apa-apa. Iya. Dia masih punya itu kamu loh. Password dan lain-lain di handphone aku. Dia rubah semuanya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali balikan sama saya. Iya. Gitu. Itu pilihan yang sulit ya. Tolong. Aku lebih baik ke Prof Eko minta tolong. Ingat nggak kejadian-kejadian belakangan ini yang fotonya disebar karena dia habis putus, Benar. dia habis Videonya. diputusin kan? Diputusin sakit hati dari sebelah pihak ya Prof ya. Ya, cowoknya biasanya paling banyak cowoknya diputusin sama ceweknya tanpa sebab. Dan gak terima. Dan mungkin Nggak itu terima. dari video foto itu yang Ya. mungkin tadinya sudah dihapus di handphone kita. Siapa tahu ternyata si cowok itu sudah mengirimkan dan bahkan sudah membackupnya di laptop. Iya. Jadi di handphone pas kita ngecek nggak ada gitu Iya. kali ya. Ransomware Wow. kecil-kecilan tuh. Cie, Receh gitu ya Prof ya, receh, ransomware receh Iya. bagi kalangan pasangan muda-mudi. Nah, Jadi itu. pilihannya Jadi- balikan atau ya. Jadi kalau Anda punya
orang yang membangun sistem Anda, Mm-mm. pihak ketiga, vendor atau teman yang lain, Ya. mereka harus tanda tangan itu tadi. Selain non-disclosure agreement, Mm-mm. harus ada protokol mencegah mereka untuk melakukan ransomware. Hmm. Bisa juga begini, misalnya nih ya, Iya. dia kerja sama perusahaan profesional. Iya. Perusahaan profesionalnya baik hubungannya sama kita. Yes. Tetapi perusahaan profesional ini punya masalah sama karyawan yang selama ini mengurusi perusahaan kita. Gak ada hubungan sama kita. Ya. Jadi karyawan ini dipecat oleh dia, Uh-uh. marahnya ke dia Mm-mm. dengan cara menyandera kita. Karena kita adalah kliennya. Betul. Kamu ngapain kalau begitu? Nggak Nah, works. di situ nanti kapan-kapan kita bicara mengenai security standard. Oke, security standard ya. Dalam ISO itu ada salah satu bagaimana kita managing vendors, managing third parties. Oke, tapi kalau hal itu kayaknya nggak Iya. bisa dibahas di ACC Wah, with panjang. Prof. Karena Eko itu ya. ada serentetan prinsip dan hal-hal yang harus Anda lakukan sebagai organisasi. Oke, berarti organisasi ya bukan harus nonton ini juga sebagai teaser, tapi harus ikut trainingnya kayaknya ya. Ya, Karena ilmunya dan juga pasti solusi-solusi yang Prof. Eko nanti akan bahas itu lebih panjang dan menjadi antisipasi ransomware itu terjadi dan nggak ada lagi tuh tebusan-tebusan itu nggak ada. ya betul. Semoga tidak ada lagi. Wah, seru banget nih Prof. Ya. Ternyata kasus yang memang lagi hits banget sekarang itu ternyata kita bahas sedikit nih tentang apa itu ransomware dan juga cara pencegahannya. Iya. Tapi walaupun sebenarnya bagi organisasi yang besar itu perlu banyak cara ya Prof Iya. ya, nggak cuma hanya backup. Saya tiap akhir bulan selalu membackup kecil-kecilan. Setiap akhir tahun saya backup semua data saya besar-besaran. Ya rugi beli hard disk tambahan. Tapi data Iya. aman Dan terkendali. hard disk backup ini saya pisahin dari sistem utama biar nggak masuk ke sini. Kalau perlu offline deh. Wow, lebih detail lagi. So Iya. buat teman-teman semoga tentang ransomware ini bisa mengerti dan juga mungkin nanti informasinya bisa kalau ada training dari HSI, masa nggak mau ikutan? Apalagi untuk Ikut. jaga data organisasi atau bahkan perusahaan besar. Jadi nggak ada tuh yang namanya perusahaan kena ransomware. So thank you banget Prof. Terima kasih deh, buat topik thank hari you. ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di HSI with Prof Eko selanjutnya. Bye bye. Sampai bertemu.